Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Jumat ya, kok Jumat, besok itu hari Kamis ya, tanggal 18 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini yang ditutup hijau naik 0,84% ya, walaupun tadi itu sempat nggak koreksi untuk IHSG ya, tadi itu sempat koreksi, cuman ditarik naik lagi itu kalau nggak salah di sesi kedua ya, menjelang close market. Dan hari ini ada sentimen yang sebenarnya seharusnya bagus ya untuk IHSG, yaitu BI menurunkan suku bunganya. Mungkin ini salah satu cara agar banyak masyarakat ya, salah satunya itu ya, agar banyak masyarakat dan juga banyak pengusaha mungkin yang mengajukan pinjaman ke bank karena suku bunganya turun. Ini kalau kita lihat di sini, IHSG ditutup terbang nyentuh level 8 ribuan usai BI pangkas suku bunganya jadi 4,75%, dan ini hitungannya sudah cukup rendah ya. Harusnya harusnya dengan penurunan suku bunga ini, perbankan itu akan jauh lebih mudah untuk menyalurkan kreditnya ya. Jadi lebih banyak yang mengajukan kredit karena suku bunganya rendah ya harusnya dana yang 200 triliun dari Menteri Keuangan itu bisa terserap oleh masyarakat. Ya mungkin itu salah satu strategi dari BI juga ya, strategi dari Menteri juga, dan semoga aja bisa berjalan dengan bagus ya. Oke, kalau kita lihat secara sentimennya hari ini sebenarnya masih cukup mendukung untuk IHSG bisa lanjut bullish ya. Secara teknikal juga ini cukup bagus. Harga tertinggi hari ini 8.025, dan setelah nyentuh level 8.025 ini nggak ada koreksi untuk IHSG. Jadi semoga aja besok masih bisa hijau untuk IHSG, khususnya saham-saham perbankan ya. Walaupun tadi sempat koreksi lumayan dalam untuk perbankan, Bank BRI Mandiri itu tadi kalau nggak salah sempat turun minus 1%-an ya untuk Bank Mandiri, cuman ditutup naik hijau bahkan sampai close market ya, mungkin karena sentimen ini penurunan suku bunga. Oke, untuk IHSG secara teknikalnya cenderung masih bullish ya, kemungkinan masih seperti itu, dan supportnya itu masih sama di 7920. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 17 September ini, kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya nggak ya, masih ada yang distribusi, yaitu untuk aslinya di saham Bank BCA sama Bank Mandiri. Di Bank BNI juga hari ini keluar ya, walaupun cuma 31,2. Yang paling banyak diakumulasi oleh asing ini Bank BRI. Bank Mandirinya masih keluar untuk asingnya, mungkin karena nunggu gimana laporan kuartal 2-nya ya yang belum diupdate. Dan untuk saham Bank Mandiri masih terus diakumulasi asing sampai hari ini. Asing malah nambah lagi dengan jumlah yang cukup banyak, 405,8 M net buy ya. Kemudian di PTRO ke net buy 108,1 M. Hari ini naik ya, kalau nggak salah PTRO itu naik. Nanti coba kita cek ya, untuk PTRO juga kayaknya udah lama nggak kita bahas. Kemudian BRPT, BRMS masih terus diakumulasi oleh asing, hari ini net buy 78 M. Kemudian AMMN, Cuan, ini saham-saham yang hari ini paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing masih Bank BCA lagi. Ini nggak tahu kenapa ya, BCA terus didistribusi oleh asing. Apa ya hitungannya Bank Buku 4 yang nggak dapat dana segar dari pemerintah ya, bank swasta ya, Bank BCA, kemudian CIMB itu kan nggak dapat. Bank Mandiri pun yang dapat juga masih didistribusi asing nih, malahan 269,4. Walaupun hari ini ditutup hijau ya, cuman asingnya keluar 269,4. Mungkin nunggu nanti laporan kuartal 2-nya gimana.
Kita tunggu aja. Kemudian di Antam hari ini mungkin sebagian asing taking profit, net sell 174 M. Di Bank BNI juga net sell 31,2 M. Oke, kalau lihat hari ini asingnya masih net sell sih sebenarnya, cuman tadi sore itu ada sentimen bagus, jadi kemungkinan untuk besok mudah-mudahan untuk IHSG masih bisa hijau di awal market, dan kalau bisa break di atas 8025 untuk besok hari Kamis, Jumat, yaitu potensinya untuk IHSG bisa lanjut bullish. Semoga aja sih seperti itu ya, dan benar bisa dilirik itu untuk saham-saham perbankan ya, khususnya yang masih di area bottom. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa nyusul IHSG. Mudah-mudahan ya, mungkin kalau nggak dalam waktu dekat ya sampai akhir tahun ini kita ikuti aja untuk perkembangannya gimana. Kalau nggak ada sentimen yang negatif banget ya potensinya bisa bisa ada potensi capital gain yang cukup lumayan di saham-saham tersebut. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana, ini kita lihat untuk emas hari ini koreksi ya, setelah kemarin nyentuh 3.730-an ya, kemarin nyentuh resisten untuk emas pas video ini kita buat hari ini jam 7 lebih ya, jam 7 malam lebih itu koreksi ke 3.700, walaupun koreksi hitungannya kan masih di atas ini untuk emas ya, jadi masih di harga tingginya, trennya masih bullish. Jadi kalau koreksi ke 3.700, 3.600 itu ya hitungannya masih koreksi wajar. Jadi masih belum terjadi pembalikan tren ya. Trennya masih bullish untuk XAUUSD. Kita lihat untuk harga minyaknya pas video ini kita buat masih di level 64-68, ini sih sedikit lebih tinggi ya levelnya dibandingkan beberapa waktu yang lalu yang cuma di 61-62an untuk WTI, sekarang udah di 64 US dolaran per barel. Jadi ya walaupun udah naik, hitungannya masih wajar ya harga 64-68 ini. Oke, itu untuk harga emas ya, kemudian harga minyak, dan sekarang nilai tukar rupiah setelah BI menurunkan suku bunganya, hitungannya masih cukup stabil untuk nilai tukar rupiah di level 16.400. Jadi ya kita berharap aja penurunan suku bunga ini nggak bikin nilai tukar rupiah makin melemah ya. Kita berharap aja karena kecenderungannya akan ke arah situ ya, kalau BI terus menurunkan suku bunganya, walaupun tujuan pemerintah bagus supaya uang yang beredar itu makin banyak, jadi ada potensi untuk pemulihan ekonomi atau apa ya. Ya gitulah ya. Cuman resikonya ya itu inflasi. Resikonya ada di inflasi. Jadi siap-siap aja. Kalau terjadi inflasi ya jangan kaget ya. Tapi semoga aja inflasinya masih dalam kategori wajar, itu udah cukup bagus sih kalau disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan kalau terjadi inflasi, kemudian ekonomi mulai memanas, mulai membaik dan mulai memanas ya, maksudnya itu biasanya kebijakannya menaikkan suku bunga biasanya ya, cuman nggak tahu ini menteri yang baru strateginya seperti apa ya, kita berharap aja yang terbaik berdoa aja yang terbaik. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah, jadi masih cukup aman ya pas video ini kita buat, walaupun agak sedikit melemah ke level 16.400-an karena penurunan suku bunganya ini ya, hitungannya masih aman. Itu untuk kondisi kondisi market secara globalnya. Kita lihat untuk sentimen hari ini selain penurunan suku bunga BI ada apa aja. Ya itu sih yang paling berpengaruh ya ke pasar saham. Jadi pemotongan suku bunga The Fed Treasury baik untuk aset beresiko. Ini malah The Fed nggak turun-turun ya untuk bank sentral utamanya. Jadi kita tunggu aja, semoga The Fed turunkan suku bunga. Tapi kalau sampai The Fed menurunkan suku bunganya, ya harga emas bisa makin tinggi loh ini. Jadi nggak tahu itu harga emas bakal mentok ke harga berapa. Kok mentok apa ya? Akan nyentuh ke harga tertinggi berapa kalau misal BI menurunkan suku bunga. Ya cuman sejauh ini sih sebenarnya untuk pergerakan harga emas bukan
bukan hanya tergantung ke US dollar, cuman ke makroekonomi atau kondisi geopolitik globalnya ya. Kita lihat lagi ke bawah. Eh, ya mungkin itu sih yang perlu di diperhati kok diperhatikan, yang perlu apa ya? Yang perlu diperhatikan ya untuk besok yaitu bagaimana efek penurunan suku bunga BI khususnya untuk saham-saham perbankan ya. Semoga aja sih bisa ngegas, semoga, tapi kenyataannya ya kita lihat besok karena ada yang tahu kan. Oke, itu untuk kondisi market secara global dan sentimen hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama ya. Ini kita akan cek dulu saham Bank BCA kenapa masih terus didistribusi oleh asing. Hari ini pun hitungannya masih minus ya, padahal tadi sentimennya bagus tapi minus. Ditutup minus 0,95% ke level 7.850 untuk saham Bank BCA. Hari ini untuk BBCA turun, tadi nyentuh supportnya di 7825. Mungkin teman-teman yang tadi udah sempat ambil posisi di harga 7.800-an ini, ya semoga aja besok langsung ngegas ya, langsung naik. Karena apa ya? Ya walaupun hari ini asingnya jualan, tapi kalau misal IHSG bagus dan perbankan yang lain juga bagus, kemungkinan BBCA juga naik. Dan cenderung naik sih kalau menurut saya ya untuk besok ya. Semoga aja bisa naik, pantau masih 7.800 ini. Kalau bisa bertahan di atas itu, ya skenario-nya akan ngejar naik, ngejar resistennya di 8225 untuk saham Bank BCA. Oke, kita coba lihat untuk transaksi hari ini siapa yang distribusi karena asingnya terus keluar ya. Hari ini net sell 566 M. Untuk BBCA ini hari ini tanggal 17, ini kita bisa lihat barang-barang yang distribusi ada BK, versi asing ini sebesar 460 M. Kemudian selain BK ada CBB, versi asing ini juga net sell cukup banyak, bahkan 100% jualan ya. 253,1 M. Kemudian KZ juga hari ini cenderung distribusi 123 M. DX juga ini 100% jualan juga ya. 69 M. Jadi hari ini di distribusi asing cukup besar untuk BBCA. Walaupun yang nampung juga asing sih, cuma distribusinya lebih besar ya. Hari ini untuk asingnya yang nampung ada AK 255 M, kemudian YU, ZP, CC ini juga nampung 20 M-an. Ya hitungannya distribusi asing lebih besar, jadi harga sahamnya nggak bisa ditutup hijau hari ini ya. Untuk lokalnya banyak juga retail yang masuk ya, mungkin ini juga faktornya ya. Semoga aja besok secara teknikal Bank BCA itu nggak sampai jebol di bawah 7825 7.800, pantau level ini aja. Kalau jebol di bawah itu ya sebenarnya makin menarik ya kalau tujuannya untuk investasi, cuman perhatikan juga money manajemennya, jangan sampai all in ya, kok jangan sampai all in. Kalau bisa ya, kalau bisa jangan, tetap sediain cash lah kalau bisa lah. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Semoga aja besok langsung hijau dan kecenderungannya emang seperti itu sih. Kalau misal jebol merah ya itu di luar kendali retail ya. Itu kemungkinan ada yang jualan itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga ya walaupun tadi sempat merah ya karena kemarin jebol support, hari ini pun tadi sempat merah ke 4450 dan sampai sampai istirahat sesi satu pun masih merah kalau nggak salah tadi Bank Mandiri ya, bahkan sempat minus 1%-an lebih. Cuman mungkin karena ya sentimennya ada yang bagus, Bank Mandiri ditarik naik walaupun cuma ditutup surplus 0,67%, tapi paling nggak hijau hari ini ke 4510 ya, dan ini mendekati level resistennya lagi. Untuk besok sih pantau ini, kalau bisa langsung break di atas 4530 sebenarnya cukup bagus buat teman-teman yang mau masuk ya. Untuk jangka panjang pun di harga sekarang belum terlalu mahal. Ya pantau ini aja 4530 untuk besok hari Kamis ya untuk saham Bank Mandiri.
Oke, itu untuk saham Bank Mandiri secara teknikalnya. Selanjutnya kita akan cek transaksi hari ini gimana di Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri hitungannya ada yang distribusi yaitu ZP sebesar 200-an M versi asing nih, 242 M ya ZP versi asing. Kemudian CC versi asing juga keluar 128 M. Dan yang nampung aslinya YU, BK, AK. Untuk lokalnya retail-retail banyak yang masuk ya. YP, SQ, XL ya. Semoga aja besok ketika Bank Mandiri naik itu banyak teman-teman kita yang taking profit. Jadi ada potensi untuk Bank Mandiri itu lebih tinggi lagi. Ya tinggal kita lihat aja besok ya. Pantau 45 40 45 30. Kalau yang penting sabar aja sih. Mudah-mudahan bisa naik. Kalaupun nggak naik-naik ya paling nggak kalau untuk jangka panjang itu resiko penurunannya udah nggak gede ya. Kalau lihat harga Bank Mandiri di level 4.500 ini lumayan murah. Apalagi dengan pertimbangan dividen yield-nya yang lumayan tinggi kan karena harga sahamnya yang makin di bawah. Yaitu yang penting sabar aja, jadi intinya seperti itu. Tapi disclaimer ya, kalau mau scalpingan pun juga kayaknya juga lumayan menarik untuk Bank Mandiri di harga sekarang. Jadi naik lumayan diamankan taking profit itu juga nggak masalah. Disesuaikan aja dengan karakter masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri masih pantau 4.530. Semoga besok bisa break di atas itu. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ini yang hari ini aslinya jualan ya, tapi nggak terlalu banyak. Harga sahamnya tadi sempat turun lagi, sebenarnya sempat turun uji area supportnya di 4340 ya, harga terendah hari ini. 4330, sorry, area supportnya 4330. Jadi yang kemarin belum sempat dapat di area support ya, tadi itu kalau pasang buy limit di area supportnya ya dapat semua kemungkinannya. Dan habis itu naik kelasnya di area resistnya 4430, 4450. Oh sorry, kelasnya di 4450. Jadi ini sedikit breakout. Kalau besok langsung hijau ya potensinya langsung ke 4580. Kita lihat aja besok ya, mungkin buat teman-teman yang kemarin atau hari ini tadi ambil di support. Kalau besok mau taking profit naik, di sini target price-nya bisa pasang sell limit mungkin mendekati 4580, 4570. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BBNI tanggal 17 September transaksinya hasilnya net sell ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, tapi ya hari ini hitungannya ini siapa? Sentimen hari ini bagus ya untuk perbankan besok, jadi mudah-mudahan cenderung naik dulu di awal market. Ya lihat aja apakah bisa bertahan di atas 4430 atau enggak kalau misal koreksi merah ya. Kalau misal merah kemudian jebol bisa break lagi di atas 440, nah itu mungkin kalau mau masuk ya di area-area sini. Harga penutupan ini pun juga sebenarnya momentumnya cukup bagus ya kalau mau entry di harga penutupan ini. Ya, di area support kalau besok hijau. Jadi target price-nya bisa ke 4570 80-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BTN. Bank BTN itu juga perlu kita bahas ya, BBTN. Karena ini salah satu bank BUMN yang valuasinya masih relatif murah. Walaupun udah naik lagi ini ke 1390 ya, udah naik lagi lumayan tinggi. Tapi hitungannya valuasinya murah ya. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini gimana, apalagi kemarin juga dapat dana juga ya untuk BBTN ini. Apalagi dengan penurunan suku bunga ini semoga aja bisa meringankan para yang punya hutang ya di Bank BTN, yang punya KPR itu sangat banyak ya di BBTN. Semoga aja dengan penurunan suku bunganya juga berkurang untuk bunga angsurannya ya yang floating
Rate ya harusnya menurun sih. Kalau nggak turun bisa dikomunikasikan ke banknya. Dapat tuh bisa dinego kan. Oke, kita lihat untuk transaksi hari ini sebenarnya ada yang distribusi ini malahan untuk Bank BTN ya, yaitu BB sebesar 40 eman. BB-nya versi lokal, didominasi BB versi lokal. Yang masuk YP, LG, XL, EP malah retail nih loh yang masuk. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya, ini naik break di atas 1380, jadi pantau 1380. Kalau besok bisa bertahan di atas itu ya naik, dan kalau naik itu target price-nya lumayan tinggi di 1.500-an ya, kan lumayan ya kalau BBTN bisa ke level itu, apalagi di harga 1390 ini hitungannya belum terlalu mahal, malah cenderung masih murah untuk BBTN karena kemarin itu kan habis reg isu ya, kapan itu, tahun lalu atau tahun sebelumnya habis reg isu, otomatis dananya makin banyak, ini ditambah lagi dana lagi dari pemerintah yang dari BI ya, ya dari itulah. Dan valuasinya di harga sekarang pun masih relatif murah, BBV cuma 0,58, jadi di bawah 0,6 masihan. Kemudian pairnya juga masih di 5 kali 6 kalian, jadi aman lah untuk BBTN ini. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Pantau ini aja untuk besok ya, 1370. Walaupun hari ini ada yang distribusi kan, tapi kalau besok bisa bertahan kan berarti ada yang ajar kanan ya, mudah-mudahan naik. Itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini koreksi. Coba kita lihat untuk Antam hari ini gimana. Antam koreksi 3,89%. Ke area supportnya 3460, jadi turun ke area support Antam. Ya besok lihat di awal market berarti ya. Kalau merah ya wait and see, cuman kalau langsung hijau disclaimer yang mau scalping atau swing, ini area support. Jadi secara momentumnya dapat sih sebenarnya kalau besok langsung hijau, tapi kalau langsung merah dalam, kalau secara Fibonacci supportnya di 2840 ya. Tapi lihat harga emasnya yang masih tinggi sih, semoga aja harga Antam juga bisa bertahan di area atas ini ya, kalau misal koreksi nggak dalam-dalam. Kita lihat untuk Antam hari ini gimana. Hari ini Antam tanggal 17, BK, AK, MG, Netgel, dan mereka asing ya. BK, AK-nya versi asing, CCU versi asing juga jualan. MG-nya lokal, 10 eman aja. Yang nampung ECC, XC, XL, YP, jadi didominasi retail yang nampung. Ya besok berarti lihat di awal market, kalau merah mungkin yang udah kadang entry hari ini, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down ya, tapi disclaimer sih. Oke, mungkin seperti itu aja untuk Antam. Lihat di awal market ya besok gimana. Selanjutnya ini kita akan cek saham BRPT yang hari ini naik cukup tinggi, 6%-an lebih untuk BRPT ya, hari ini langsung ngegas ke level 2480. Coba kita akan lihat untuk transaksinya apakah disertai akumulasi atau enggak. BRPT hari ini yang keluar ini XL, YP, XI, SU ya, MG juga ikutan keluar, jadi yang keluar ini lokal dan didominasi retail kan, ini broker-brokernya, cuman nggak tahu yang jualan, cuman kemungkinan sih retail, kemungkinan ya retailnya juga ikut jualan. Yang nampung didominasi asing, ACC, BK, PD, ZP, AK, jadi mungkin ini yang bikin BRPT naik tinggi hari ini. Buyer sellernya kelihatan ya, untuk buyernya itu cenderung hajar kanan, sellernya cenderung jualan ya, naik. Sellernya maksudnya cenderung jemur ya, maksudnya pasang sell limit di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sekarang, otomatis kalau match kan ya naik ya, jadi seperti itu ya. Karakter brokernya kan kelihatan ya, karakter broker XL itu seperti apa, sis yang versi di lokal itu seperti apa, sis itu kelihatan karakternya ya. Ya sama kayak lihat diri sendiri kan, sukanya pasang
ada limit di harga yang lebih tinggi, otomatis kalau match ya naik. Seperti itu. Oke, itu untuk saham BRPT. Secara teknikalnya supportnya di 23.20 ya. Jadi harga pembukaan hari ini itu area support untuk BRPT. Dan resistennya ya harga tertingginya waktu itu di 2860. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya cenderung bisa naik untuk besok ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari ini naik ya, dan tadi itu sebenarnya sempat nyentuh resistnya, naik 7% untuk PTRO. Tadi sempat nyentuh harga tertinggi hari ini tuh di 4550 dan itu area resist gagal break ya, bukan gagal sih, belum berhasil. Nggak tahu untuk besok, kalau besok merah ya mending yang udah floating profit ambil di support ini diamankan aja sih. Ya sayang ya floating profitnya kalau tinggi, kalau udah masuknya udah lumayan itu sayang kalau misal turun. Tapi disclaimer kalau masih mau hold, pantau 4550 untuk minggu ini atau minggu depan ya. Kalau belum bisa break di atas itu dan koreksi itu hati-hati, koreksinya ada di 3990. Itu PTR secara teknikal. Kalau kita lihat di sini untuk PTRO hari ini asingnya masuk ya. Jadi diakumulasi asing cukup banyak. Ini CC net buy 70M, AK net buy 28M, BK net buy 10,1M, dan yang keluar hitungan juta aja. Jadi hitungannya hari ini diakumulasi asing cukup banyak untuk PTRO, dan yang keluar ini XL, CD, SQ, XI, YP, SSC versi lokal ya. Dan harga sahamnya naik ya, mungkin karena banyak retail yang taking profit. Banyak yang jemur itu match jadi naik. Itu untuk saham PTRO, besok pantau ini aja ya, masih buat patokan teknikal karena saham-saham seperti ini kan susah ditebak ya, kalau volatilitasnya tinggi itu agak susah ditebak ya. Mungkin kalau tiba-tiba langsung jualan kan bisa turun ya, lihat aja apakah bisa break di atas 4550 atau enggak untuk besok ya, Kamis. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya ini kita akan cek saham CDIA yang hari ini koreksi tapi nggak terlalu dalam ya. Koreksi 1475. Nah ini mulai nggak menarik lagi ya, mulai nggak terlalu volatile. Kita lihat, tapi saham Pak Prayoga yang lain tinggi loh volatilitasnya untuk hari ini. Untuk CDIA gimana? Jadi ya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, sebenarnya ada sedikit akumulasi oleh MG-nya net buy 14M-an, jadi siapa tahu besok tiba-tiba naik kan, bisa dipantau yang mau scalpingan. Kalau secara teknikal resistnya masih di 1665 ya, walaupun di 1475 itu agak nanggung buat entry, tapi kalau volumenya bagus ya kayaknya nggak menutup kemungkinan naik sih kalau volumenya bagus ya. Resikonya kalau turun supportnya ada di 1400. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek BSBK ya. Coba kita cek lagi. BSBK itu kemarin-kemarin itu naik tinggi, tapi 3 hari terakhir ini koreksi. Bahkan hari ini gagal bertahan di atas 93, close di 91. Tutup gap enggak ya tadi? Oh, kurang dikit ya. Kita lihat apakah 3 hari terakhir ini ada yang nampung atau enggak di saham BSBK. 3 hari terakhir ini, hari ini tanggal 17 ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, hitungannya sih enggak ya, yang nilai transaksinya enggak ada yang akumulasi banyak. Dan 3 terakhir ini ketika turun yang nampung XL, CC, XI, EP, retail malahannya, yang keluar MGA saja, jadi enggak bagus. Ya untuk besok pantau ini aja 93, kalau belum bisa break lagi di atas itu, apalagi nggak terlalu ramai ya, mending cari saham yang lain aja dulu. Oke, itu untuk saham BSBK, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.